Guys, welcome back to RGC. Oke guys, bersama saya Dedi Lesar dan teman saya Juna. Jadi guys, hari ini kita akan pergi ke seseorang yang sangat berpengaruh di kalangan mahasiswa dan tentunya berperan besar untuk memajukan mahasiswa dan memotivasi mahasiswa untuk menjadi lebih kreatif dan lebih maju nih guys ya. Khususnya Fakultas Hukum ya guys, di Universitas Muhammadiyah Sorong. Siapakah dia guys? Rajab Lestaluhu SHMH guys. Dan dia adalah seseorang dosen yang selalu dianggap malaikatnya para mahasiswa guys. Kenapa bisa begitu guys? Karena memang pada dasarnya beliau adalah salah satu dosen yang sangat mengerti dan memahami bagaimana itu menjadi seorang mahasiswa ya guys. Karena kami juga pada dasarnya kami kuliah di Fakultas Hukum guys, di Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan kami juga beranggapan yang sama guys. Beliau adalah salah satu orang yang sangat berinspirasi bagi kami guys. Beliau selalu memberikan kami teguran, memberikan kami arahan, memberikan kami macam-macam inovasi, inspirasi dan kreativitas guys. Kami beranggapan bahwa Bapak ini adalah orang yang sangat cocok untuk kami review ke depannya agar dilihat oleh kalangan-kalangan alumni Universitas Muhammadiyah Sorong guys. Bagaimana kelanjutannya guys? Langsung saja ikuti. Oke guys, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rajab Lestaluhu. Dan kali ini guys, kita akan bertanya-tanya sedikit tentang Bapak Rajab Lestaluhu, tentang rekam jejaknya beliau sebelum beliau menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan hal yang perlu kalian ketahui guys, Bapak ini sudah menjabat sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong mulai dari 15 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005 ketika namanya masih Alamin guys. Itu ya Alamin ya. Dan berubah menjadi Unamin dan berubah lagi menjadi UMS. Kita akan bertanya-tanya sedikit guys. Jadi begini Pak, banyak teman-teman yang bertanya, Bapak ini kan sering dikatakan sebagai dari mahasiswa sebagai salah satu dosen yang sangat menyayangi mahasiswa, bahkan digadang-gadang sebagai malaikatnya para mahasiswa ya guys. Karena Bapak ini kan memang betul-betul pada dasarnya selalu menjiwai jiwa-jiwa mahasiswa muda yang kemudian sering menginspirasi kami dan terus memberikan teguran yang positif agar kami ke depannya dapat berinovasi dan menjadi lebih kreatif. Kira-kira bagaimana Bapak? Kenapa sampai Bapak bisa sebelum saya jelaskan terkait dengan kedekatan saya dengan mahasiswa, saya jelaskan sedikit sebelum saya ke Sorong. Saya waktu itu jadi dosen pada Universitas Sorong Ambon. Setelah itu tes dosen Kupertis 2004 saya lulus waktu itu. Kemudian di SK kan 2005 ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan saya sudah di sini sudah 15 tahun. 15 tahun lamanya ya guys. Jadi sebelum itu saya mengajar pada Al-Amin. Ya waktu itu kemudian berubah menjadi UMS atau Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan selama ini saya itu punya kedekatan dengan mahasiswa karena saya ini sangat mengetahui apa daripada mahasiswa itu punya kesulitannya apa. Karena banyak ada yang mengeluh dan mereka tidak bisa sampaikan kepada yang lain, karena saya inilah mereka bisa sampaikan keluhan mereka. Dan banyak saya membantu mereka, seperti halnya misalnya kalau mereka ini pada saat registrasi banyak mereka ketemu saya, mereka sampaikan mereka punya keluhan itu terkait dengan kirimannya belum ada. Disinilah saya langsung membantu mereka dalam hal mereka bisa registrasi dan mereka bisa kuliah. Karena saya ini punya pengalaman banyak sejak saya kuliah. Saya kuliah pertama kali itu pada tahun 82. Itu saya berangkat dari Ambon menuju kota Alumni dengan tiket masih harga 65.000. Itu naik Mandala. 82 ya guys. Tahun 82. Kemudian saya kuliah di Universitas Islam Universitas Muslim Indonesia. Itu kita pertama kali kuliah itu di Jalan Ketua, itu kampus baru, kampus lama. Kemudian setelah itu kita pindah ke kampus baru di Kilo 9 Jalan Uri Sumarjo, depannya Universitas 45. Waktu itu kuliah zaman itu memang susah, karena kiriman kita itu pada waktu itu harus melalui titipan kilat atau melalui kantor pos. Kadang-kala kiriman kita itu kita kirim hari ini belum tentu minggu depan datang atau
Mungkin 2 minggu sampai 3 minggu, hampir 1 bulan baru kiriman sudah ada. Tapi sebelum kiriman ada itulah kita sudah tahu lapar, sudah menderita. Kadangkala hanya pergi kuliah dengan minum air putih, karena zaman itu belum ada dispenser, masih pakai kompor. Apabila kalau kita mau masak air, kalau tidak ada minyak terpaksa minum air putih saja. Sehingga pada itu dengan kondisi seperti itu harus komitmen. Karena orang tua mengirimkan kita kuliah itu pertama harus malu kepada tetangga, kepada keluarga, apalagi orang tua. Jadi waktu itu saya komitmen betul-betul harus saya selesai. Meskipun saya dalam keadaan susah bagaimanapun juga, saya harus selesai. Dan saya waktu dulu itu saya kurus, seperti diet hopnya itu. Semua tulang terlihat semua. Kenapa? Karena kita itu tidak ada waktu kosong untuk kita belajar. Masuk ke toilet saja, beres saja, mandi saja, kita bawa buku. Zaman itu, karena kuliah zaman itu sangat susah. Akhirnya pada hari-hari yang sangat menyedihkan itu ada 2 peristiwa yang saya alami dalam berjuang untuk meraih sebuah cita-cita itu. Yang pertama, setelah tahun 1986 itu kabar yang sangat menyedihkan itu, orang tua saya meninggal dunia. Itulah saya punya kisah itu, sehingga saya berpikir bahwa siapakah yang membiayai saya lagi? Karena untuk melanjutkan studi siapa yang melihat saya lagi? Waktu itu. Akhirnya saya melangkah dengan keadaan yang lemah dan keadaan tidak berdaya. Tapi disupport oleh kakak saya, kadang-kadang 3 bulan sekali baru ada kirimannya. Tapi karena pergaulan saya dengan teman-teman bagus, mereka punya layanan bagus, sehingga apa yang kesulitan saya itu ada kemudahannya. Yang kedua, itu pada saat KKN. KKN itu saya ingat itu masih 80.000. Itu saya KKN itu jauh. Itu di Palopo, di Desa Marbulembo atau Kecamatan Mangkutana. Pada waktu itu saya berangkat ke kampus, tidak ada uang. Saya hanya diantar dengan teman saya untuk ke kampus, untuk naik mobil ke tempat KKN itu jam 5 malam. Semua kumpul di kampus, berangkat jam 5 malam ke kampus. Sepanjang perjalanan menuju kota Palopo, kan ada warteg, ada rumah makan sepanjang itu. Mereka turun makan, saya pura-pura buat air kecil, karena memang saya tidak ada duit. Saya sembunyikan saya punya kesedihan di rumah saya, dalam kantong saya tidak ada uang. Akhirnya pada saat saya turun buat air kecil, saya pura-pura supaya jangan orang nampak saya bawa saya. Pas teman saya panggil, teman, mari kita makan sini. Dia yang bersedia. Kemudian sampai di Palopo hampir siang, lalu kita lanjut ke Kecamatan Mangkutana. Lalu langsung sore itu tiba di lokasi KKN. Waktu itu kita punya program fisik, harus ada dana. Setiap masuk KKN harus ada dana, kita kumpul per orang berapa untuk beli cat, untuk bikin nama-nama jalan. Waktu itu saya tidak ada duit, memang tidak ada sama sekali. Akhirnya saya bilang, kalau untuk persoalan duit saya memang tidak ada, tapi saya tanggung tenaga. Saya kerjakan semua. Mulai sampai pengecetan, cetaknya semua, sampai mengajar, saya tanggulangi. Dengan dasar inilah, maka kalau saya lihat mahasiswa itu dalam keadaan terpenuh, disitu saya terpanggil. Luar biasa ya guys. Jadi sebenarnya begini juga guys. Jadi dari sebenarnya teman-teman mahasiswa sering tanyakan kenapa Bapak Rajab ini selalu baik terhadap mahasiswa. Karena mungkin beginilah pengalaman hidup Bapak Rajab ya guys. Bapak ini memang dalam perjuangannya tadi luar biasa sekali, segala cara beliau lakukan dengan landasan pemikiran yang positif juga. Ketika beliau memang tidak memegang uang, beliau berpikir keras bagaimana caranya untuk menggunakan tenaganya. Kemudian beliau juga seringkali menggunakan akalnya untuk menjauhi temannya agar tidak malu dari temannya, karena memang beliau memiliki dasar yang pas-pasan ya guys. Tapi beginilah sekarang beliau guys. Jadi kalian jangan heran guys ketika kalian menganggap si Bapak Rajab ini selalu baik terhadap kalian, karena memang betul beliau juga dulunya adalah orang yang sangat sulit ya guys. Jadi tapi begini juga Pak, bagaimana dengan pandangan Bapak dengan mahasiswa zaman sekarang ya Pak? Karena Bapak ini kan terbentuk dari memang jiwa-jiwa muda yang pada dasarnya diiringi dengan alunan hidup yang sangat keras, tapi berbeda dengan mahasiswa zaman sekarang gitu Pak. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak dengan mahasiswa zaman sekarang ini? Terkait dengan mahasiswa sekarang ini, setiap kali saya memberikan kuliah, selalu saya memberikan motivasi bahwa mahasiswa sekarang ini serba kemudahan. Yeah. Kenapa? Karena selama ini kalau mereka itu ada kesulitan,
apakah mengenai keuangan, mereka telepon hari itu juga bisa. Dalam waktu 1 detik, uang sudah masuk pada ATM atau pada rekeningnya atau pada ATM-nya. Jadi dengan kemudahan inilah harus mereka manfaatkan. Kalau tidak manfaatkan maka kerugian besar bagi mereka itu. Dan dunia sekarang ini adalah dunia bersaing, dunia pendidikan ini. Kalau saudara tidak mempunyai pendidikan sarjana, maka saudara ke belakang. Karena setiap tes di mana-mana utamakan adalah ijazah. Tanpa ada ijazah tidak mungkin Anda melangkah lebih jauh. Sehingga saya selalu pada saat kuliah, saya selalu mengarahkan kepada mahasiswa bahwa jangan sia-siakan selama Anda punya status sebagai mahasiswa. Karena jadi mahasiswa tidak gampang. Gelar mahasiswa tidak gampang. Itu ada orang ingin menjadi mahasiswa, tapi apa boleh buat kemampuan orang tua tidak mampu untuk membiayai mereka. Tapi bagi kamu yang sudah mengambil gelar mahasiswa ini atau apalagi gelar mahasiswa ini, saudara harus betul-betul kuliah dan komitmen harus selesai. Karena orang tua tidak mengharapkan lain. Bagaimana orang tua mengharapkan bagaimana kau harus memenuhi apa yang diinginkan pada orang tua, yaitu sarjana. Karena banyak peristiwa yang saya alami dan pengalaman saya alami. Ada sama-sama mahasiswa, tapi mereka juga biasanya minta uang dari orang tua untuk kuliah, tapi mereka tidak pernah kuliah. Dan pengalaman saya banyak terjadi di Kota Makassar selama saya kuliah. Mereka minta duit dikirim, mereka alasan bahwa saya lagi kuliah nih, padahal mereka tidak pernah kuliah. Pada saat temannya itu wisuda, orang tua telepon kepada temannya dibilang ini anak tidak pernah kuliah. Tiba-tiba orang tua stres, akhirnya stroke, bawa ke rumah sakit langsung meninggal. Apakah saudara ingin begitu? Tidak mungkin ya. Jadi betul-betul kita harus kuliah dan belajar sungguh-sungguh. Karena orang tua bahagia karena kesejahteraan itulah yang diutamakan. Apalagi pada saat ketika saudara akan sudah ada namanya undangan kepada kedua orang tua. Bahwa undangan itu akan memberikan suatu posisi terhormat kepada orang tua. Undangan sangat penting yang ditunggukan oleh orang tuamu. Pada saat kau berikan itu undangan kepada orang tua, dia akan sembunyikan air matanya. Tidak pernah dinampakkan kepada kamu. Dia merasa bahagia campur dengan kesedihan itu. Kenapa? Karena selama ini dia mencari duit. Tidak tahu itu panas, hujan dan panas dia mencari demi masa depan kamu. Kalau dia berpikir tentang itu, kalau kau berpikir itu pasti kamu akan selesai, tidak mungkin tidak. Kesuksesan itu bukan dari kita sendiri. Kalau kita betul-betul itu mau sukses, kalau komitmen pasti akan selesai juga. Apalagi kalau kita berpikir orang tua kita ini susah mencari uang, ibu lagi cari uang juga, baru kamu tidak selesaikan kan gitu. Itu membuat orang tua jadi penyakit. Dan orang tua tidak penyakit, tapi kau bikin dia jadi penyakit. Dia berpikir tentang kamu ini. Dia cari uang, tidak tahu uang, meskipun dia tidak makan, yang penting kau pergi kuliah. Itu rahasia. Dan selama kau pergi kuliah itu, selalu ada doa dari orang tua. Dia doakan mudah-mudahan anak saya itu terhindar dari kecelakaan. Mudah-mudahan selamat sampai kampus. Dia doakan kamu, tapi kamu tidak pernah tahu. Benar sekali. Jadi begitu ya guys. Memang pada dasarnya yang Bapak Rajab ingin sampaikan bahwa kalian harus banyak bersyukur ya. Karena banyak sekali orang di luar sana yang pingin kuliah tapi mereka tidak memiliki dana. Namun kalian adalah orang-orang yang beruntung. Orang tua kalian masih berusaha, masih mampu dan menguliakan kalian sampai sekarang. Namun kalian kembali lagi kepada diri kalian. Ayo berubahlah dari sekarang. Apa yang selalu Bapak Rajab kasih untuk kalian, jangan menjadikan itu sebagai batu loncatan agar kalian bisa mempermudah kalian juga. Bapak Rajab melakukan hal-hal baik kepada kalian bukan karena memang kalian pada dasarnya harus malas ya. Bapak Rajab melakukan ini karena Bapak Rajab pernah merasakan dia menjadi seorang mahasiswa dan betapa sulitnya beliau juga melewati masa-masa itu. Jadi jadikanlah ini sebagai sebuah motivasi ya guys. Kalian harus bisa memicu diri kalian agar kalian lebih jauh kuliah. Karena orang tua kalian seperti yang tadi Bapak katakan, saya memang juga ada merasakan hal benar ya Pak. Karena pada dasarnya diam-diam di balik itu kan kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang tua kita di belakang daripada kesenangan kita begitu untuk melihat anaknya yang berhasil ya. Tapi ini juga ya Pak, kembali lagi kepada mahasiswanya juga, mungkin sekarang mereka lebih memanfaatkan waktu untuk mengisi hal-hal yang saya rasa juga kurang bermanfaat. Pandangannya kira-kira pesan dan pesan dari Bapak untuk mahasiswa zaman sekarang agar jauh lebih baik ke depannya gitu. Jadi memang motivasi selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Kadang-kadang mereka hanya duduk begitu saja. Saya berpikir waktu kan berjalan tidak mungkin kembali. Tapi waktu tinggal kamu manfaatkan dengan baca buku, diskusi, tukar pikiran, hal-hal yang baik, yang lebih bermanfaat, ya. Itu selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Bahwa kalau saya masuk ke kantor, ada mereka duduk, saya bilang lagi bikin apa sih?
Daripada dulu begini cerita tidak mempunyai manfaatnya, coba diskusi, Baca buku. baca buku. Itu sangat penting. Karena satu ketika saudara akan membuat itu sebuah proposal atau sebuah proposal, pasti kau berhadapan dengan tidak mungkin tidak. Iya. Karena tidak banyak baca maka sulit untuk membuat proposal atau skripsi. Jadi ada juga beberapa mahasiswa, ada orang tua pernah ketemu saya langsung ketemu saya sampai menangis dia. Terkait dengan dia minta SPP tapi tidak pernah dibayar. Kurang ajar ya kalau ada. Tapi untuk itu saya bilang oke, berikan kesempatan buat saya dan saya bilang saya panggil. Apakah kau sayang kepada orang tua saya? Kalau kau sayang jangan sendiri tidak boleh. Akhirnya sekarang sudah serius, saya ada mau akomodir dia mau ujian skripsi. Yang kedua ada seorang wanita, orang tua juga. Mereka punya kedekatan yang sama semua. Ada mamanya juga ketemu saya sampai ke ini anak ini, saya panggil ini. Saya bilang kalau selama kau sayang ibu, semua kegiatan luar kau pergi. Fokuslah ke kuliah. Kemudian yang ini orang tua. Karena selama kau bikin begini orang tua jadi pikiran. Ada sekarang mereka berubah. Dan semua mahasiswa yang ada ini pasti ada hal-hal yang terkait dengan persoalan mereka. Mereka akan tanyakan kepada saya. Karena saya ini tidak pernah saya menentukan saya ini sebagai seorang dosen. Saya anggap biasa saja, mereka sudah tahu bahwa saya dosen. Tapi saya anggap biasa-biasa saja. Sehingga mereka itu tidak canggung, tidak takut kepada saya. Jadi mereka mau sampaikan apa saja saya layani. Tapi kalau dosen lain belum tentu. Karena karakter kita tidak sama semua. Inilah yang hebatnya dari seorang Pak Rajab ya. Beliau sangat berbeda dari dosen-dosen yang lainnya. Dan kemudian juga di sini memang yang ingin disampaikan Pak Raja bahwa manfaatkanlah hidup Anda agar tidak adanya penyesalan di akhir. Karena memang pada dasarnya penyesalan itu selalu datang di akhir ya guys. Karena begini guys, ketika memang Pak Raja ketika Pak Raja menceritakan tadi beliau melihat adanya mahasiswa yang duduk tidak jelas, cuma cerita-cerita ngobrol-ngobrol, lebih baik beliau menyuruh mereka untuk belajar atau baca buku atau diskusi agar kedepannya tidak ada penyesalan dalam hidup mereka guys. Dari yang disampaikan juga sama Pak Rajab bahwa kalian sebenarnya juga harus lebih memperhatikan diri kalian, apalagi terutama dalam lingkungan zaman sekarang yang banyak dipengaruhi dengan hal-hal yang pada dasarnya diisi banyak dengan kepentingan ya. Mungkin sampai di situ saja kali ya. Yes. Kesan dan pesan Pak Rajab untuk mahasiswa kedepannya, kalimat untuk mahasiswa kedepannya. Saya hanya pesan kepada mahasiswa bahwa perjuangan itu tidak segampang. Memerlukan sebuah kesabaran dengan perjuangan keras. Tanpa ada kesabaran dengan perjuangan, tidak mungkin akan sebuah kesuksesan. Jadi untuk itulah harus bersabar dan komitmen kuliah. Pasti saudara akan meraih apa yang saudara inginkan itu. Jadi saja ya. Jadi itulah pesan dari Bapak Rajab terhadap kesan dan pesannya. Bapak berharap ke depannya mahasiswa jauh lebih bersabar, lebih berkomitmen tentang hidupnya, karena seperti kalimat mutiaranya guys, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jika kalian berproses maksimal mungkin, maka hasil yang baik juga akan mengikuti kalian guys. Mungkin sampai saja guys. Terima kasih kepada RDC telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pengalaman selama ini. Maka untuk itulah saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Tolong dibantu like dan komen, subscribe.